Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Berikut saya akan menampilkan wawancara dengan role model terkait nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam Laksar CPNS Kemendikbud tahun 2022. Narasumber atau role model yang diambil pada video kali ini ada dua orang. Profesor Dr. Ambiar MPD selaku Kepala Pascasarjana FT UNP Padang, dan yang kedua Dr. Wawan Aris Widodo STMT selaku Dekan FTIRS ITS Surabaya. Selamat menyaksikan. Sudah berapa lama Prof bertugas di UNP, Prof? Bertugas di UMP kan? Kalau terhitung menjadi pegawai negeri, SK-nya 1 Maret 1981. Jadi kalau sampai sekarang sudah terhitung berapa tuh? 41 tahun. Nah, Apa kesibukan dan aktivitas yang dilakukan sekarang, Prof? kalau aktivitas itu betul melayani mahasiswa S2 dan S3, baik yang akan seminar proposal, baik yang mau seminar hasil, mau ujian, kemudian juga adalah membimbing mahasiswa ini dari D3 lah. Ada D3, ada S3, S1, ada S2, ada S3 yang ada D3. Tapi tidak termungkin juga ada yang S3 ilmu pendidikan, ilmu pemimpin. Ya, jadi pembimbing disertasi mahasiswa ilmu pendidikan. Nah, jadi banyak mahasiswa yang itu dibimbingan dari segi masalah membimbing. Kemudian dari unsur tridharma aja lah, dosen itu mengajar. Ya, mengajar dari D3 sampai S3. Ada yang di apa itu diplomatika S1, S2, S3. Malah fakultasnya sampai beda-beda. Ada KFPP, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Ya, sampai itu mahasiswa. Jadi SKS-nya ya lebih lah dari 24 SKS. Mungkin itu kata SPI, lebih dari 24 SKS kan amal ya, tidak apa-apa lah dapat amal yang lebih. Nah, itu banyak. Itu dari pendidikan dan pengajaran. Kemudian tugas yang lain melakukan penelitian, buat proposal, melakukan penelitian, buat artikel. Alhamdulillah artikelnya sudah ada yang masuk, sudah dapat masukkan ke buku. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ya pengabdian masyarakat, lakukan pengabdian masyarakat ke berbagai tempat lokasi, ada ke Payakumbuh, ada ke Pariaman dan ke tempat-tempat lain. Nah, terutama skop kemarin ini penekannya masalah jagung. Nah, jadi itu pengabdian masyarakat. Kemudian ada tugas tambahan. Tugas tambahan itu adalah tim kredit poin di tingkat ya angkut tingkat universitas dan fakultas. Fakultas juga tim kredit poin untuk kenaikan pangkat, di universitas juga tim kredit poin untuk kenaikan pangkat. Jadi kita meminta bahan dari dosen yang akan mau naik pangkat atau jabatan, apakah kita yang verifikasi aja sudah bisa memenuhi syarat untuk jabatan-jabatan tertentu. Itu tugas kita dari tim kredit poin. Apa lagi tim dari tim asesor BK. Di samping itu kerja yang lain tentu ada. Itu kerjanya yang lain juga bisa membuat buku. Bukan sudah cukup itu. Nah, buku ada beberapa buah yang sudah dibuat, sudah lebih 10 buku. Ya, kita sedang lagi buat buku ini. Mungkin tahun ini ada buku yang akan terbit, ada beberapa buku teks. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan skor pintar dari buku-buku yang ada. Jadi kita bisa aktifkan dia atau temukan buku yang dibuat. Jadi seperti itu. Ada tugas-tugasnya antara lain itu. Samping tugas-tugas yang lain tentu ada. Ya, tugas yang lain tentu ada. Saja buat apa lagi sekarang ini. Terus Pascasarjana juga itu sedang lagi akreditasi khas. Jadi membuat burang-burang
atau dokumen tentang agribisnes. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kalau bisa berhasil kita dapat ya sertifikat internasional AKAS dari Jerman. Mudah-mudahan antara lain itu aja kerja itu masih banyak yang lain itu aja dari Pak Ade. Saya menjadikan Prof role model karena yang tadi itu Prof sejalan dengan nilai dasar ASN yang diresmikan oleh Presiden Jokowi, Ya, berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ya. Ya. Apa motivasi Prof melakukan yang tadi itu, Prof? Motivasi kan untuk sambil kalau kita ingatlah manusianya harus menyebarkan ilmunya supaya kalau kita sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Kalau manusia itu meninggal 3 aja ya. Tidak ada harta ya, yang dibawa itu adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak yang saleh. Anak yang saleh ini masih kan ada. Yang kita lah ilmu yang bermanfaat inilah dulu. Apa kesibukan atau aktivitas yang dilakukan sekarang, Pak? Saat ini saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Jadi di fakultas saya itu ada 5 departemen, ya, Departemen Teknik Mesin, Departemen Teknik Kimia, Departemen Teknik Fisika, Departemen Teknik Sistem dan Industri, kemudian yang terakhir adalah Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Jadi saya mensupervisi atau memanage 5 departemen. Kira-kira begitu. Yang sekarang menjadi pekerjaan saya begitu ya. Selain tetap Tridharma ya, tetap mengajar program sarjana maupun pasca sarjana, juga sekaligus juga membimbing mahasiswa tahap sarjana maupun pasca sarjana.